ada yang masih kurang paham tentang diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan ketika melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kemarin malam sudah saya informasikan. Ada enggak yang masih kurang paham? Hai bro, saya itu nanya kok podo meneng kabeh. Saya dianggap enggak duduk di sini. Yang ditanya diam aja. Iya, saya Pak Web masih kurang paham. Kenapa masih kurang paham? Di bagian apanya kurang pahamnya? Lawang kemarin itu singkat, tapi benar-benar saya tidak menggunakan rahasia itu. Singkat, tapi sama sekali saya tidak menggunakan rahasia. Benar-benar tanpa tedeng aling-aling, dan bisa dikatakan itu wejangan tertinggi dari sana, dari saya. Makanya saya beri judul puncaknya puncak, langitnya langit, gaibnya gaib. Kalau yang lain mungkin saya masih berbicara panjang lebar, tapi itu sangat saya singkat, tapi sama sekali saya tidak menggunakan rahasia. Makanya durasi videonya hanya 20 menit. Apa semuanya juga sama? Masih kurang paham? Belum Pak, mau nanya mungkin masalah diamnya samadhi sama menikmati tingkah laku kita. Masih ngomong mungkin paham, ini yang kita tanyakan teknik terbaiknya kita diamnya itu kadang kita masih ini apa proses atau gimana? Karena masih belajar, bukan proses, tapi karena masih belajar. Jadi masih terpengaruh dengan perasaan Pak Web. Jadi kadang udah mulai itu lagi gitu. Kalau bahasa Pak Web rumit, memang saya alami sangat rumit. Nyata itu. Sebenarnya ketika kita mengingat jati diri, ketika kita tidak lupa jati diri, kita itu kuat. Artinya tidak gampang terpengaruh, tidak mudah terbawa. Bisanya terpengaruh, bisanya terbawa, berarti pada saat itu kita lupa diri. Pada saat itu kita lupa diri. Nah, kalau tentang jati diri kita ini kita tidak pernah lupa, sebenarnya kita tidak mudah terpengaruh, itu tidak mudah. Apalagi sampai terbawa, tidak gampang itu. Selain itu juga kita nggak akan mengalami kesulitan, gitu. Satu, kita tidak akan mudah terpengaruh. Kedua, kita tidak gampang terbawa. Dan yang ketiga, kita tidak akan mengalami kesulitan. Sebab karena itu kemarin malam, apa yang menjadi puncaknya puncak, apa yang menjadi langitnya langit, apa yang menjadi gaibnya gaib, itu saya sampaikan, dan sama sekali saya tidak menggunakan rahasia. Itulah kenyataan sejati, itulah kenyataan yang sebenarnya, gitu. Nah, dengan itu, menurut saya pribadi gitu ya, dengan itu kita bisa selalu ingat diri.
Nah, dalam sikon atau dalam keadaan ingat diri ini, ketika kita laku, kita ndak gampang terpengaruh, ndak mudah terbawa, dan tidak mengalami kesulitan. Ketika bermasyarakat atau berkehidupan, kita juga tidak berbelok ke ego, pamrih, arogan. Seperti itu. Selama ini kan bisa saya katakan 99% orang itu kan fikti-fikti tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Artinya seyakin apapun, sepercaya apapun tentang Tuhan itu masih meraba-raba. Nah, kemarin itu saya jelaskan. Kemarin malam itu saya sampaikan, dan saya tidak menggunakan rahasia. Nah, karena yang saya sampaikan hanya tentang kebenaran Tuhan, Tuhan yang sebenarnya gitu, sebenar-benarnya Tuhan, maka sesimpel itu gitu, sesingkat itu, cuma satu kan, yang disampaikan cuma satu, hanya Tuhan, tanpa itu ininya, itu nggak ada itu ininya, hanya tentang Tuhan. Nah, makanya durasi videonya hanya 20 menit. Tapi nanti kalau sudah selesai gembleng bisa disimak videonya, ya, bisa disimak ulang. Videonya itu saya beri judul Langitnya Langit, Puncaknya Puncak, atau Gaibnya Gaib. Nah, sebenarnya orang semua keimanan seseorang itu butuh itu sebenarnya. Jadi imannya itu punya tujuan yang pasti. Dan kemarin malam saya menyampaikannya. Dan itu tertinggi. Nah, sekarang pertanyaan saya ganti nih, karena cuma ada 2 orang yang menyuara, sementara di sini lebih dari 2 orang. Nah, nanya apa itu? Untuk meningkatkan durasi lamanya samadhi, gimana Pak? Pancalaku. Wahyu Pancalaku, panjenengan sudah mengerti dan sudah memahami apa dan bagaimana wahyu Pancalaku apa belum? Sudah. Lah itu Bisa menambah lamanya samadhi. bukan tentang bisa menambah lamanya samadhi. Kalau kita benar-benar memahami dan mengerti apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, bisa lama atau tidak bisa lama, tetap lama. Suka atau tidak suka, tetap harus suka. Bisa menerima atau tidak bisa menerima, tetap harus menerima. Mau atau tidak mau, tetap harus mau. Lama atau tidak lama, tetap harus lama. Kalau mengerti dan memahami apa dan bagaimana wahyu Pancalaku. Coba aja. Coba saja. Coba saja direnungkan gitu maksudnya ya. Jangan terima kasih dulu. Coba direnungkan coba. Jangan terima kasih dulu. Wahyu Pancalaku yang pertama adalah pasrah kepada Tuhan. Yang kedua adalah menerima keputusan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Itu wahyu Pancalaku ya. Nah, 3 ini saja kira-kira panjenengan bagaimana? Nah, itu baru 3 itu, belum 5 loh ya. Belum yang keempat, belum yang kelima. Ini 3 saja, enggak usah. Karena ukuran manusia itu kan ada di 3 ini. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu kira-kira bagaimana? Mau ndak mau kan? Mau ndak mau, suka ndak suka, kuat ndak kuat. Kira-kira gitu nggak? Iya kan? Satu misal pengen lama tapi nggak bisa lama, berarti belum pasrah tuh. Iya kan? Belum pasrah tuh.
Ingin lama tapi tidak bisa lama, berarti belum menerima keputusan Tuhan tuh. Ya. Ingin lama tapi tidak bisa lama, berarti belum mempersilahkan Tuhan tuh. Kira-kira ya enggak? Kesimpulannya suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa itu. Harus kalau sudah wahyu pancalaku. Karena apa? Karena kalau sudah wahyu pancalaku, kita itu patung. Kira-kira ya enggak? Lah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan patung hidup kan? Lah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba aja renungkan itu wahyu pancalaku. Kalau masih ada daya dan upaya berarti belum wahyu pancalaku. Kalau sudah nggak bisa apa-apa berarti sukses wahyu pancalakunya. Berarti sukses wahyu pancalakunya. Bahkan kalau wahyu pancalaku itu benar-benar dimengerti, benar-benar dipahami, kita itu tidak bisa patrap palunggo, ya, terus membaca bacaan palunggo pambuko. Kita itu tidak bisa patrap kunci, terus membaca bacaan kunci, tidak bisa. Kalau benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Sebab karena itu wahyu pancalaku kita gunakan ketika kita mengalami ketidakmampuan. Jangan dari awal. Kalau dari awal sebelum duduk atau dimulai dari ketika kita duduk kita menggunakan wahyu pancalaku, lah nggak bisa apa-apa. Bisa patra palunggo berarti belum wahyu pancalaku. Bisa membaca bacaan palunggo pambuko berarti belum wahyu pancalaku. Lah masih punya daya dan upaya. Coba aja renungkan itu wahyu pancalaku. Nggak bisa patrap kunci. Lah kalau masih bisa patrap kunci berarti masih punya daya, masih punya upaya. Nah kalau masih punya daya, masih punya upaya berarti belum wahyu pancalaku. Ayo. Pasrah kepada Tuhan. Namanya orang pasrah bagaimana? Kalau sudah pasrah, diinjek sekalipun kan diem, udah pasrah kan? Ditambah lagi mempersilahkan kuasa Tuhan. Diinjak wajahnya saja diem, apalagi sampai mempersilahkan kuasa Tuhan. Wah, lebih diem lagi tuh. Kira-kira ya enggak? Lebih enggak apa-apa lagi. Tuh. Bisanya apa? Bisanya hanya merasakan. Diinjek sama Tuhan ya kita merasakan rasanya diinjek sama Tuhan. Cuma itu doang biasanya. Benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, udah deh. Kita itu seperti tidak punya tulang di situ. Dibilang patung, bernapas, ya. Dibilang bukan patung, tidak bisa bergerak karena tidak bertulang, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Sebab karena itu doa terbaik adalah sesungguhnya tiada daya dan upaya jika tanpa Tuhan. Itu ngambil dari wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Jadi sejatinya iman itu tiada daya dan upaya jika tidak dengan Tuhan. Namun, wahyu pancalaku atau iman
itu adalah kesadaran manusia hidup. Ya. Wahyu Pancalaku atau iman adalah kesadaran manusia hidup. Lah, manusia hidup, setiap manusia hidup ini memiliki jati diri. Ya, memiliki jati diri. Jati dirinya apa? Raganya punya bahan dan punya asal usul. Jiwanya punya bahan dan punya asal usul. Hidupnya punya bahan dan punya asal usul. Lah dengan bahan dan asal usul jiwa raga hidupnya ini tadi, maka Wahyu Pancalaku itu digunakan ketika kita mengalami sesuatu yang amat sangat. Gitu. Jadi ujuk-ujuk menggunakan Wahyu Pancalaku itu tidak bisa. Nah, tidak bisa kalau sampai ada apa-apa Pancalaku, ada apa-apa Pancalaku tanpa gitu loh. Tanpa jati diri sebelumnya, ya berarti pengecut di situ. Pengecut. Kenapa dikatakan pengecut? Jiwa kita berasal dari 4 esensi kesaktian Tuhan. Nah, hidup kita berasal dari zat Tuhan. Kok ujuk-ujuk pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan? Wow, apa enggak pengecut? Pengecut banget lagi. Ya kan? Sama halnya kita tidak mengakui 4 esensi kesaktian Tuhan yang luar biasa itu tadi. Sama halnya kita tidak mengakui kehebatan hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah Roh Tuhan yang maha dahsyat. Lah kok ujuk-ujuk pasrah sama Tuhan? Tuh. Makanya sebelum Wahyu Pancalaku, kita beridentitas jati diri terlebih dulu. Mulai dari Palungguh Pambuka, Kunci, Paweling, menyebut asma, mijil, itu kan jati diri. Jati diri. Nah ketika kesandung, nah baru gunakan Wahyu Pancalakunya. Nah kalau tidak tersandung, untuk apa? Nah, nggak kejeglong, untuk apa Wahyu Pancalaku? Tidak mengalami kesulitan, untuk apa Wahyu Pancalaku? Nah itu. Nah kalau mengalami kesulitan, tersandung, mengalami rumit, baru gunakan Wahyu Pancalaku. Membodohkan diri di hadapan Tuhan. Paham? Nah sekarang pertanyaannya saya ganti. Ada nggak yang masih mengalami kesulitan diam ketika samadhi? Saya tahu. Kesulitannya mudah terpengaruh tadi. Iya. Kalau kesulitannya mudah terpengaruh tadi kan udah saya jawab. udah saya jawab sih. Makanya motivasinya sebelum duduk melakukan patrap samadhi, ingat-ingatlah terlebih dulu jati diri. Ingat-ingat terlebih dulu jati diri. Tapi punten Bapak, kan udah sebelum melakukan patrap itu kita udah ingat terus dihayati rahasinya. Gitu tuh, sampai 4 esensi kesaktian Tuhan sampai itu udah disebut tadi.
Iya. Tapi dalam nyatanya pas praktek begitu lagi gitu Pak Wes. Iya, karena panjenengan cuma ingat jati diri saja kan. Sementara jati diri kita itu ada 3 bagian. Nah, dan saya tadi belum selesai ngomongnya. Sebelum duduk melakukan patrap samadhi, ingat-ingat dulu jati dirinya. 1 bagian tuh. Lah, kedua bagiannya, ingat-ingat lagi, ingat-ingat dulu apa itu wahyu pancagaib dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Lah, terus bagian yang ketiga, ingat-ingat dulu apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Lah, baru melakukan patrap. Kalau jati diri sudah ingat, apa dan bagaimana wahyu pancagaib itu ingat, apa dan bagaimana wahyu pancalaku ingat, nah baru patrap. Itu 3 bagian dari diri kita. Nah, diri kita itu terdiri dari raga, jiwa, dan hidup. Lakunya juga sama. Dari jati diri, wahyu pancagaib, dan wahyu pancalaku. Nah, kalau kesadaran kita tidak nyenggol 3 hal itu, nah karena kita belum ahli di kesadaran, ya pasti noleh. Kalau tidak noleh nunduk, kalau tidak nunduk angkat wajah. Tidak bisa tidak bisa tetap hidup madep mantep, itu tidak bisa. Pasti ada nolehnya atau nunduknya atau angkat wajah. Jika kesadarannya tidak nyenggol ketiga hal terlebih dulu. Nyenggol itu kalau masih dalam tahap belajar. Nah, kalau sudah tidak belajar lagi, dalam artian sudah ahli di situ, ya enggak perlu nginget-nginget. Nginget-nginget itu kan berarti habis lupa kan? Kira-kira iya enggak? Ngingat-ngingat itu karena habis lupa kan? Setelah lupa. Kalau enggak lupa ngapain ngingat-ngingat? Enggak lupa. Tuh, di situ tuh. Bisanya ngingat-ngingat dikarenakan habis lupa. Nah, kalau sudah ahli kan nggak pernah lupa, ya berarti nggak perlu ngingat-ngingat, duduk bisa langsung. Apa kiranya dengan kaitan sadar, menyadari, dan kesadaran itu? Apa kaitannya sadar, menyadari, dan kesadaran? Sadar itu jiwa raga kita dalam keadaan terjaga. Itu sadar. Ya. Sadar jiwa raga kita dalam keadaan terjaga. Maksudnya enggak tidur juga enggak pingsan, ya. Enggak tidur juga enggak pingsan. Itu namanya sadar, ya, sadar. Menyadari berarti berupaya. Berupaya mengenali sesuatu hal yang dilakukan atau yang dialami. Sadar berarti kita enggak tidur juga enggak pingsan. Itu namanya sadar. Orang sadar itu bukan tidur, bukan pingsan. Tapi dalam keadaan terjaga seperti ini. Ini namanya sadar. Nah, dalam keadaan seperti ini orang awam juga bisa, punya. Mengalami, orang awam saja mengalami kalau keadaan seperti ini. Enggak tidur, enggak pingsan. Itu kan orang awam juga mengalami kan. Nah, kalau menyadari berarti berupaya mengenali. Berupaya mengenali sesuatu yang dilakukan. Atau sesuatu yang ada di sampingnya, di dekatnya.
atau sesuatu yang bersentuhan dengan dia. Itu mengenali. Nah, kalau kesadaran, lah dua-duanya itu kelakuan dari kesadaran. Nah, sadar itu kelakuannya kesadaran, menyadari juga kelakuannya kesadaran. Jadi prakteknya tinggal sendikoro begitu maksudnya. Apakah cuma menyadari kerjanya rasa apa? Yang kita lakukan adalah menikmati rasanya, Itu yang bukan sendiko dawo. Sendiko dawo itu kan sudah dimulai kita dari bangun dari tidur ya, mulai dari bangun dari tidur. Ini kan sudah panca gaib, sudah panca laku. Ya. Begitu bangun dari tidur, entah itu tidur siang, entah itu tidur malam, itu kan sudah dalam sikon atau keadaan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Ya kan? Artinya sedulur papat kalimo pancernya kan sudah aktif di situ. Dengan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri. Dengan sifat dan sikapnya sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Artinya sedulur papat selain sudah aktif, sedulur papat kalimo pancer kita juga sudah ada pasrah kepada Tuhan, menerima, kan sudah di situ. Nah kalau sudah, kenapa sendiko? Kan sudah sendiko dawo. Gitu. Kenapa sendiko dawo ini harus kita lakukan ketika bergerak dan bergerak lagi? Nah kalau sudah panca gaib, kalau sudah panca laku, terus apa? Terus ngapain? Kan menikmati rasanya. Kan gitu. Kalau sudah selesai makan, terus ngapain? Kan menikmati. Iya kan? Sangat paham, sampun paham. Sampun paham dereng. Jadi laku kita itu adalah laku jati diri. Laku kita adalah laku wahyu panca gaib. Laku kita adalah laku wahyu panca laku. Nah kalau kelakuan kita hanya ada dua. Diam di saat samadhi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di luar samadhi. Itu dok. Selain itu kan sudah semua. Selain itu kan sudah semua. Ya? Patrap sudah kan, membaca bacaannya sudah, ya. Ingat jati diri sudah, ingat apa dan bagaimana wahyu panca gaib sudah, ingat apa dan bagaimana wahyu panca laku kan sudah semua. Nah terus kalau sudah semua gimana? Tinggal menikmati rasanya ketika manunggal dengan Romo dan diam ketika berhadapan dengan Romo. Selain dua itu nggak ada, kan sudah semua, udah selesai. Selain dua itu kan sudah kita lakukan semua. Paham dereng? Ada lagi? Ada lagi? Tadi saya bilang kalau dalam kondisi mau akrab tapi kondisinya sikonnya ingat jati diri, tidak perlu diingat-ingat lagi ya. Ini Pak. Iya mana? Iya, pertanyaannya gimana ini? Pada saat mau akrab, Ah. sikonnya
dalam sikon ingat diri, ingatnya ini. Ya ndak perlu ngingat-ngingat kalau sudah ingat. Itu enggak Iya. apa-apa. Ndak perlu ngingat-ngingat lagi lah wong sudah ingat. Malah ngarang kalau ngingat-ngingat lagi. Dalam keadaan ingat-ngingat ya berarti kan ngarang di situ. Nah kan tinggal langkah selanjutnya kalau sudah ingat jati diri, lupa apa ingat? Wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana? Nah, oh ingat, masih ingat. Nah kalau masih ingat apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib, lupa apa ingat? Apa dan bagaimana Wahyu Pancalaku? Nah kalau ketiga-tiganya itu masih tetap ingat semua ya bisa langsung patrap. Bisa langsung patrap. Keputusannya bisa langsung melakukan patrap. Kalau tiga-tiganya masih tetap ingat. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi enggak? Madura? Ada pertanyaan? Enggak ada. Baru kali ini saya bertemu dengan orang Madura. Ada lagi? Ada lagi enggak pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Pak Web, kenapa ya? Kehidupan di dunia kok merepotkan? Enggak ada benernya. Enggak ada baiknya. Enggak punya utang. Jadi omongan. Punya utang apalagi? Jadi orang kaya. Jadi omongan. Miskin apalagi? Bekerja jadi omongan, nganggur apalagi? Bener salah apalagi salah? Kenapa kehidupan dunia kok bisa seperti itu? Gitu. Satu, jawabannya dikarenakan kehidupan di dunia ini adalah karma. Kehidupan di dunia ini adalah karma. Kehidupan di dunia ini adalah sebab akibat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan keburukan, kita akan diadili oleh keburukan yang kita lakukan. Namanya juga karma. Jadi karma itu seperti itu. Nggak ada benernya kita diam nggak bener, tidak diam juga nggak bener. Itulah kehidupan di dunia. Itulah karma, itulah sebab akibat. Jadi jangan pernah minta saya jadi orang kaya, ndak diomongin orang, itu jangan pernah minta. Jangan pernah punya keinginan jadi orang kaya, tapi nggak diomongin orang gitu. Jadi orang miskin, tapi ndak diomongin orang. Ndak punya utang, ndak diomongi orang. Punya utang, ndak diomongi orang. Itu jangan ingin seperti itu, jangan pernah ingin seperti itu. Karena seperti itulah kehidupan di dunia gitu. Itulah karma, itulah sebab akibat gitu. Kenapa karma ini jadi ada gitu? Kenapa sebab akibat ini jadi ada? Kenapa kehidupan di dunia ini jadi ada gitu? Karena
kehidupan di dalam alam semesta, itulah yang dimaksud Tuhan. Dan Tuhan ini artinya, Tuhan ini berarti kan segala sesuatu itu tadi. Ya. Nah, karena Tuhan itu adalah alam semesta, sebenar-benarnya Tuhan itu adalah alam semesta atau kehidupan di dalam alam semesta, berarti kan yang dimaksud Tuhan ini adalah segala apapun yang ada di alam semesta ini. Lebih dalamnya lagi, berarti kan tidak ada sesuatu yang itu bukan Tuhan, itu kan enggak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya di dalam alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Yang berarti tidak ada sesuatu selain hanyalah Dia seorang. Kenapa karma menjadi ada? Kenapa sebab akibat menjadi ada? Kenapa kehidupan menjadi ada? Karena kita menolak Tuhan, satu. Kita menolak Tuhan. Kedua, kita mengingkari Tuhan. Yang ketiga, kita merebut, bahkan mengambil alih hak Tuhan. Nah. Konyolnya lagi, Tuhan dinilai. Nah, dibedakan. Dipisah-pisah, dipilah-pilah. Kemudian dibuli. Setelah dibuli, difitnah. Setelah difitnah, dihakimi. Kemudian diadili, yang akhirnya dihancurkan. Nah, ini yang menjadikan karma atau sebab akibat itu ada. Coba aja dengan renungkan. Satu, saya mengambil sebuah sampel. Dasarnya adalah tidak ada sesuatu selain Tuhan itu sendiri. Sekarang saya ngambil sampel, saya bekerja. Lalu pertanyaannya, ketika saya bekerja, yang saya kerjakan itu siapa? Tuhan. Pekerjaan itu siapa? Hasil pekerjaan itu siapa? Terus yang saya buang-buang itu siapa? Lucu nggak kira-kira gitu? Hasil kerja mungkin uang kan hasil kerja ya. Nah, terus uang hasil kerja itu kan dihambur-hambur, dibuang atau dimanfaatkan untuk kebaikan atau dimanfaat untuk ketidakbaikan. Berarti selama ini kan kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebatas itu loh. Ya. Selama ini kita menganggap Tuhan itu hanya sebatas itu. Selama ini kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebatas itu. Tidak lebih dari sekedar itu. Lebih konyolnya lagi, Tuhan sudah kita anggap seperti itu. Tuhan sudah kita perlakukan seperti itu. Kita yang menganggap dan memperlakukan Tuhan seperti itu, tidak tahu siapa dirinya. Nah, ini. Bagaimana mau ketemu tenang? Bagaimana mau ketemu bahagia? Bagaimana mau ketemu tentram? Lawang seperti itu di setiap harinya. Ya, Pak. Jadi hampir seluruh manusia hidup itu seperti itu. Setiap harinya itu seperti itu.
Saya dulu juga sama seperti itu. Makanya saya bisa bicara. Berarti saya selama ini, seumur hidup saya itu menganggap Tuhan itu seperti ini. Dan memperlakukan Tuhan itu seperti ini. Pantesan nggak ada enaknya, nggak ada tenangnya, nggak ada bahagianya. Lawang yang melakukan dan yang diperlakukan sama-sama ruwetnya. Yang memperlakukan ruwet, yang diperlakukan ruwet. Nah, seperti itu. Nah, agar supaya tidak mengalami semua itu, Pak Web, supaya tidak mengalami semua keadaan itu bagaimana, Pak Web? Kan udah sering saya katakan. Nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Selain itu nggak ada. Selain itu ada karmanya semua. Selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, adalah ada karmanya semua, ada sebab akibatnya semua. Karena apa? Karena kita sudah mengkhianati Tuhan, sudah menolak Tuhan, sudah ingkar sama Tuhan, merebut kekuasaan Tuhan, mengambil alih kekuasaan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan kita hancurkan sendiri. Apapun itu, seperti itu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, jadi tidak perlu itu ini, tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam. Cukup nikmati saja seluruh kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, kalau ada yang benci, Pak Web, nikmati saja rasanya dibenci itu tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Lah kalau membencinya itu teramat sangat, tetap ndak usah itu ini. Nikmati saja rasanya dibenci itu tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah wong yang membenci itu adalah Romo, Tuhan. Mau diapain? Mau diapain? Lah wong yang membenci itu Tuhan. Mau diapain? Kalau harus melakukan sesuatu, cintai orang yang membenci kita itu. Jangan berhenti di menikmati rasanya dibenci saja. Kalau harus berbuat, maka cintailah orang yang membenci kita itu. Kalau tidak mampu mencintai orang yang membenci kita, cukup nikmati rasanya dibenci dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, berikut. Kalau ada yang menghina kita, Pak Web, apa yang harus kita lakukan? Wes to, ndak ada cara lain, tidak ada teknik yang lebih baik selain menikmati rasanya dihina dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Wah, menghinanya kelewatan ya Pak Web. Tetap nikmati saja rasanya dihina itu tadi. Kalau harus berbuat, kalau harus melakukan sesuatu, maka kasihilah orang yang menghina kita itu. Kalau tidak mampu mengasihi orang yang menghina kita, wes cukup nikmati saja rasanya dihina itu tadi. Lawang yang menghina juga Tuhan itu sendiri. Ya kan? Nah gimana? Kan tadi sudah dikatakan, kemarin malam juga sudah saya katakan, bahwa alam semesta itu adalah Tuhan. Nah karena alam semesta itu kan, ya jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya, semuanya itu Tuhan. Nah kalau semuanya itu Tuhan, berarti tidak ada sesuatu apapun yang bukan dia sendiri kan. Maka dia maha segalanya. Gimana Pak?
Berarti misalkan Tuhan itu masuk ke ke hukum sebab akibat nggak? Kena hukum karma nggak gitu? Atau nggak sih empat anak itu? Sampean tuh piye? Makhluk hidup kan manusia, tumbuhan dan hewan yang bisa karma. Kalau empat nasib nggak bisa kena karma kan? Makanya kalau saya lagi mejang sampean dengerin dulu. Nanti kalau saya persilakan bertanya, nanya Jangan ketika saya nanya diam, ketika saya memberikan informasi sampean bertanya. Ngangel iki. Masih berpikir, belum ada pertanyaan. Ketika pemikiran panjenengan ketemu, apa yang saya informasikan nggak kerekam karena jenengan mikir terus mau nanya apa. Pertanyaan panjenengan nggak nyambung. Padahal apa yang sudah saya informasikan itu sudah mencakup apa yang jenengan tanyakan. Lah terus ketika ada orang yang mengfitnah Pak Web, apa yang harus kita lakukan? Loh. Wis toh. Cukup nikmati saja rasanya difitnah itu. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kalau merasa mampu berbuat, merasa mampu melakukan sesuatu, maka sayangilah orang yang mengfitnah kita tersebut. Kalau tidak mampu menyayangi orang yang mengfitnah kita, cukup nikmati saja rasanya difitnah dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Lah wong yang mengfitnah ya Romo itu sendiri. Lah yang mengfitnah itu loh Romo itu sendiri. Nah kalau dijahati orang Pak Web sama. Dicelakai orang Pak Web sama. Tetap sama. Nikmati saja rasanya dijahati orang itu dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Kalau merasa mampu melakukan sesuatu, maka lakukanlah kebaikan untuk orang yang menjahati kita. Kalau ndak mampu melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati kita, maka cukup nikmati saja rasanya dijahati itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah wong yang menjahati itu Romo sendiri. Jangan lupa, Tuhan itu adalah maha segalanya. Nah, karena Tuhan ini disebut maha segalanya, berarti tidak ada sesuatu yang bukan Dia. Nah, jangan dianggap bahwa Tuhan itu juga tidak maha fitnah. Lah wong Dia maha segalanya kok. Ya kan? Dia juga maha mengfitnah. Dia maha segalanya. Maha jahat, maha tega, ya, maha pelit, maha bully. Iya, loh dia maha segalanya. Status gelarnya Tuhan yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun adalah maha segalanya. Nah ini banyak orang yang gagal paham tentang maha segalanya. Ya? Tuhan maha baik. Kalau tidak baik berarti iblis. Nah, kalau baik datangnya dari Tuhan. Kalau buruk datangnya dari iblis. Dia gagal paham kalau Tuhan ini maha segalanya. Artinya Tuhan juga maha buruk. Nah kalau sudah seperti itu, nggak ada yang terbaik. Nggak ada yang terindah selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Sebab kelakuan apapun yang kita lakukan itu kelakuannya Tuhan itu sendiri. Lah gimana coba? Itu kelakuannya Tuhan sendiri. Jadi tidak ada kelakuan baik kita itu datangnya dari Tuhan. Kelakuan buruk kita datangnya dari iblis. Tidak ada. Lalu nggak ada sesuatu yang bukan Tuhan. Makanya Dia maha tahu.
tidak selembar daun pun yang jatuh dia tidak mengetahui. Ya pasti tahu lah wong dia semua. Lah wong dia sendiri semua, ya pasti tahu lah. Gagal paham. Paham ya benar. Lah wong dia sendiri semua. Tidak ada rahasia yang aku tidak tahu. Lah wong dia sendiri yang melakukan, ya pasti tahu lah. Apa enggak maha bullshit tuh Tuhan? Ya enggak. Lah itu dia. Gimana? Jadi nggak ada alasan untuk sulit menikmati rasanya kelakuan, itu nggak ada. Kalau kita paham, bener-bener paham tentang ini loh ya. Yang ada hanya asik. Wah, asik pokoknya. Asik banget. Nah, semakin asik, semakin jelas bahwa apapun kelakuan yang kita lakukan itu adalah bentuk percumbuan antara makhluk dan Tuhannya. Semakin tidak ada rasanya kelakuan yang gagal kita nikmati, ya semakin jelas cumbuan antara kita dengan Tuhan itu semakin jelas. Nah, karena semakin jelas kalau apa yang sedang saya alami ini adalah sedang bercumbu dengan Tuhan, jadi nggak ada malesnya di situ, nggak ada bosannya, nggak ada ragunya, karena jelas-jelas sedang bercumbu dengan Tuhan. Betul, Tuhan ngentut brut, comot trijilane. Seperti itu loh gambarannya, itu seperti itu. Jadi ketika Tuhan kentut sekalipun itu ndak membuat kita itu ilfil ngono loh. Ya. Kentutnya Tuhan aja nggak menjadikan kita ilfil. Karena jelas-jelas kita tahu kalau kita sedang bercumbu dengan Tuhan. Jadi dua-duanya itu saling berujar. Kejarlah daku, kujitak kau. Jadi, seperti itu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bukan dia sendiri. Lah, ketika kita berhadapan, kalau bukan diam, apa yang terbaik? Enggak ada yang terbaik selain diam ketika bersama. Ketika seseorang mampu menyadari dirinya bahwa tidak ada satupun kelakuan yang itu bukan kelakuannya Tuhan. Lah itu loh gambaran kenyataan wujud Tuhan. Nah kalau dirinya sudah nyata-nyata sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan, ada yang mustahil? Nggak ada yang mustahil. Lawang Tuhan itu sendiri. Jadi mustahil itu karena kita rebut, kita ambil alih. Kita ambil alih, kemudian kita kuasai, kita buat suka-suka kita. Selama ini kita memperlakukan Tuhan itu seperti itu. Di sisi lain, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan adalah maha segalanya. Di sisi lain, Tuhan yang maha segalanya ini kita bully, kita belain, kita bantu. Nanti ada kalanya kita rebut kekuasaannya, kita ambil alih. Apa enggak merepotkan itu? Kayak gitu terus tiap hari itu. Nanti berhentinya itu kalau tidur. Bangun dari tidur kumat lagi begitu. Apa enggak capek tuh? Sungguh mencapekkan, sungguh menjenuhkan itu. Bahkan membosankan. Gitu terus tiap harinya. Tapi hebatnya Tuhan enggak pernah marah. Gitu.
dia malah semakin lucu. Nah, semakin dia lucu, semakin konyol kita. Semakin tidak tahu. Karena terbawa itu tadi kan. Terbawa konyol. Antik. Ada salah satu kata-kata orang sufi hebat zaman dulu. Orang sufi itu meninggalkan sebuah kata spiritual di dalam buku karyanya yang berbunyi, kalau belum gila, belum berhasil kamu bertuhan. Kalau belum gila, belum berhasil kamu bertuhan. Kenapa seorang sufi mengatakan seperti itu? Lah bagaimana orang awam tidak menganggap gila? Untuk seorang pemula, ya, untuk seorang pemula. Ketika dia berhasil menyadari bahwa gerakan yang dilakukan itu adalah kelakuan Tuhan, mesti guyu. Nggak ada orang, nggak ada orang awam mengatakan, gila nih orang. Ya? Pemula loh ini. Selagi dia belum menguasai loh, pasti dia senyum-senyum sendiri apa sendiri. Itu maksudnya kata-kata dari seorang sufi itu seperti itu. Pemula, bagi pemula karena belum menguasai kan, belum menguasai, saking dikarenakan belum menguasai, ketika berhasil menyaksikan pas Romo lagi kentut dut, itu kan guyu. Nggak ada orang, kumat kapan. Ya gitu. Gitu. Nah, kalau kesadaran kita sudah sepenuh itu, nggak ada sesuatu yang sia-sia, Mas. Bener, nggak ada. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang percuma, nggak ada gunanya, itu nggak ada, asli nggak ada. Nggak ada. Semuanya bermanfaat, semuanya ada gunanya. Dikarenakan semuanya berguna, semuanya ada manfaatnya, maka semuanya itu punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Gitu loh. Nah, kalau semua manusia hidup kesadarannya sepenuh itu, kita bermain logika. Nah, kita bermain logika nyata ini. Kalau semua manusia hidup kesadarannya sepenuh itu, apa mungkin ada penjara? Nggak ada, Mas. Apa mungkin ada rumah sakit? Rumah sakit, penjara, rumah di bawah jembatan, nggak ada, Mas. Bahkan kuburan juga nggak ada. Ketika kesadaran seseorang manusia hidup mencapai titik itu, segala sesuatu yang menurut ukuran manusiawi kita itu tidak mengenakkan, itu sesungguhnya nggak ada. Karena itu tadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada guna, nggak ada. Nggak ada. Bahkan ketika Tuhan menggerakkan jiwa kita, menggerakkan tubuh kita untuk berkata-kata tidak sopan, itulah ada maksudnya, Mas. Kalau kita mampu menyadari, ada maksudnya. Kenapa Tuhan menggerakkan bibirku untuk berkata-kata tidak sopan? Ada maksudnya. Artinya nggak ada buruk, nggak ada. Yang ada hanya gelap dan terang. Yang ada hanya gelap dan terang. Selain gelap dan terang, itu karyanya manusia semua. Selain gelap dan terang, itu karyanya manusia semua. Bukan ciptaan Tuhan.
Bahkan gelap dan terang ini bukan ciptaan. Karena apa? Karena gelap dan terang ini adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Keadaan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau gelap ini adalah Tuhan, berarti terangnya ada pada makhluk. Nah, kalau terang ini adalah Tuhan, berarti gelapnya ada pada makhluk. Hanya itu aja. Selain itu karyanya manusia semua. Makanya bermasalah. Sehebat apapun, tetap bermasalah lah, wong karyanya manusia. Tidak akan bisa melebihi Sang Mahakarya. Karena karyanya Sang Mahakarya tanpa batas. Nah, selama ini kita terjebak di situ. Mulek ya di situ. Karena apa? Karena jati dirinya tidak jelas, sehingga tidak punya kepastian, meraba-raba. Seperti orang buta, seperti 7 orang buta, meraba seekor gajah. Nah, kayak gitu. Coba jangan tebak itu. 7 orang buta, meraba seekor gajah. Yang dapat belalainya, oh gajah itu. Ini yang paling lucu kan yang megang buntut gajah. Wah, ternyata gajah itu sejari kelingkingku. Kayak gitu itu. Selama ini kita seperti itu, seperti 7 orang buta meraba 1 ekor gajah. Nah, kalau seperti itu bagaimana Tuhan tidak gaib? Nah, bang kayak gitu. Ya pasti sudah hanya menjadi gaib. Nah, kalau Tuhan itu gaib, karena tidak ada sesuatu yang tidak di dalam Tuhan. Semua, segalanya, bahkan seluruhnya itu berada di dalam Tuhan. Berarti kita ini berada di dalam Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu gaib, berarti kita berada di dunia gaib ya. Wih, medeni. Berarti kita ada di dunia gaib, bukan dunia nyata. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang termudah, tidak ada yang terdekat selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau berbuat kebajikan. Dan diam ketika bersamadi. Ingat, jangan lupa, ketika kita bersamadi berarti kita sedang berhadapan dengan, sedang bertatap wajah dengan Tuhan. Ketika kita bersamadi berarti kita sedang bertatap wajah dengan Tuhan, sedang berhadapan dengan Romo. Ketika kita melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Romo, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan berbagai macam perwujudannya. Dan setiap perwujudannya itu memiliki perbedaan karakter dan sifat sikap. Ketika Tuhan menjadi kalajengking, sifatnya sendiri, karakternya sendiri, sikapnya juga lain. Ketika Tuhan jadi babi, lain lagi ya, karakternya. Ketika dia jadi kentut, lain lagi. Ketika dia jadi makhluk yang bisa memfitnah, lain lagi karakternya. Satu wujudnya, tapi dengan berbagai macam karakter. Lah, daripada pusing, ya kan? Pusing kan? Daripada pusing, mending nikmati aja rasanya. Ya simpel aja, nggak usah repot-repot. Nah, daripada kita nebak-nebak repot, nebak-nebak, sibuk nebak-nebak. Apa maksudnya Tuhan
menggerakkan bibir tetanggaku untuk ngegunjing aku. Nggak tahu kan apa maksudnya Tuhan ya? Maksudnya Tuhan menggerakkan bibirnya tetangga kita untuk menggunjing kita, kan kita nggak tahu maksudnya. Belum selesai, tetangga sebelah lagi digerakkan untuk membuli kita. Nah, apa maksudnya tuh? Belum selesai, ada lagi di sana. Ayo, apa nggak pusing tuh? Daripada pusing, mending nikmati saja rasanya. Iya, simple aja. Nikmati aja rasanya. Ketika rasanya berhasil ternikmati, lo tahu. Ketika rasanya berhasil ternikmati, pasti ngerti, pasti paham. Oh, wedang teh itu manis-manis sepet ya. Tahu. Tanpa meraba-raba. Tanpa nebak-nebak. Oke. Kesimpulan terakhir, untuk melanggengkan atau untuk mengabadikan atau untuk mengkontinyukan kesadaran, jangan pernah lupa apa dan bagaimana jati diri kita. Jangan pernah lupa apa dan bagaimana wahyu pancagaib, dan jangan pernah lupa apa dan bagaimana wahyu pancalaku. Sedangkan untuk menyempurnakan atau menguniversalkan kesadaran, diamlah ketika bersamadi dan nikmati seluruh rasanya kelakuan yang kita lakukan. Selain itu, bukan yang terbaik. Bukan yang terdekat, bukan yang termudah. Pripun, gimana? Masih ada yang kurang paham? Kayak gitu aja. Tapi ada keanehan di situ. Ya, ada keanehan di situ. Sebegitu mudahnya kan ya. Sebegitu simpelnya. Tapi tidak semua manusia hidup bisa melakukan loh. Tidak semua hidup bisa melakukan. Padahal sesimpel itu, semudah itu. Yang bisa melakukan hanyalah manusia-manusia yang tahu diri. Berarti ingat jati diri kan. Tahu wahyu pancagaib dan tahu wahyu pancalaku. Selain itu nggak bisa. Dulu saya itu pernah jadi guru serabutan. Guru kok masa anak guru serabutan ya?
Bukan, kontrak, guru kontrak. Jadi kalau guru honor itu, jadi satu misal gitu ya. Jadi kalau ada ujian akhir gitu ya, ujian akhir. Bahkan ada salah satu pesantren, ada salah satu pondok pesantren yang kalau belum berhadapan dengan saya itu enggak lulus. Ada. Kalau belum berhadapan dengan saya, kalau belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, belum bisa lulus. Itu ada. Jadi serabut bukan cuma di pesantren, di pesantren iya, di sekolahan iya, di perguruan padepokan iya. Nah, itu. Jadi untuk nguji santri atau murid paling terakhir, itu saya pernah jadi gitu. Nah karena saya punya ilmu pengetahuan segitu, berarti kan saya ahli nih. Ya, kalau saya tidak punya keahlian, mana mungkin? Ya enggak, mana mungkin? Enggak mungkin lah. Ya. Bisanya saya diberi kepercayaan sampai sebegitunya dikarenakan saya punya keahlian. Artinya tentang apa yang saya sampaikan tadi terlalu kecil, terlalu gampang untuk saya praktekkan. Tapi dalam kenyataannya saya belum bisa menemukan apa yang menjadi kliknya saya pada waktu itu. Karena saya belum tahu jati diri saya yang sesungguhnya, belum punya wahyu panca gaib, belum tahu wahyu panca laku. Nah setelah saya mengetahui kliknya saya, yaitu jati dirinya saya, wahyu panca gaib, wahyu panca laku, bisa. Lah di sini kan saya bisa mengambil kesimpulan. Gitu loh. Bahwasanya sebelum kita mengenal jati diri kita yang sesungguhnya, sebelum kita memiliki wahyu panca gaib, wahyu panca laku, dan mengerti, memahami, mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, nggak bisa mempraktekkan itu. Aneh kan? Makanya saya bisa kekeh di situ. Bisa kekeh. Jadi kalau bukan putra, kalau bahasa saya simpel, kalau bukan putra kekudangannya Romo, nggak bisa mempraktekkan ini. Karena saya dulu pernah gitu loh. Sebelum menjadi putra kekudangannya Romo, saya juga mempraktekkan itu. Gitu. Makanya sebab karena itu saya memiliki pengetahuan-pengetahuan di luar rata-rata pemikiran orang. Karena praktek saya seperti itu. Jadi saya memperlakukan Tuhan seperti itu sejak dulu. Bukan ketika saya di wahyu panca gaib saja. Jadi tidak berani saya. Jadi saya benar-benar tawadhu, saya benar-benar beriman sama yang namanya Tuhan, itu benar-benar beriman. Itu sejak dulu. Gitu loh, sejak dulu. Bahkan sebelum saya di hakikat hidup ini. Tapi tetap saya tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tetap saya belum bisa menyaksikan kenyataan Tuhan. Nah, dengan wahyu panca gaib saya bisa. Nah, berarti ini kan hanya bisa dipraktekkan oleh putra kekudangannya Romo. Itu kesimpulan saya. Oh, gitu. Secara keilmuan ini hanya bisa dipraktekkan dengan menggunakan sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri dalam keadaan berkesadaran. Simpelnya seperti itu. Jadi seluruh apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu hanya bisa dipraktekkan oleh seseorang, hanya bisa dipraktekkan dengan menggunakan wahyu panca gaib, wahyu panca laku dalam keadaan berkesadaran. Menggunakan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku saja, kalau tidak dengan kesadaran, tidak bisa. Menggunakan dengan kesadaran, tapi bukan wahyu panca gaib, wahyu panca laku, juga tidak bisa. Gitu. Itu saya alami dulunya seperti itu. Unik kan? Aneh di situ. Dan sampai sekarang saya nggak. Kenapa kok hanya menggunakan sedulur papat kelima pancer bisa mencapai ini? Gitu. Itu pun dalam keadaan berkesadaran. Nah sampai sekarang Romo belum jawab itu. Kemungkinan besar dari saya karena tidak ada sesuatu yang itu bukan
romo. Tidak ada sesuatu yang itu bukan romo. Itu garis besar jawaban saya. Artinya, selagi kita masih membuli romo, menghakimi romo, mempolitiki romo, membedakan romo, ya nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Ada pertanyaan? Ayo. Bagaimana Tegal tadi udah Tegal apa Brebes? Tegal udah klik belum? Jadi jangan mencoba memisahkan antara raga dengan jiwa panjenengan. Jangan coba berusaha memisahkan raga atau jiwa atau hidup panjenengan. Pertanyaan panjenengan tadi itu adalah bentuk usaha panjenengan memisahkan diri. Panjenengan itu dalam keadaan manunggal, dalam keadaan utuh. Jadi kalau saya sedang memberikan motivasi, berarti motivasi yang saya berikan ini untuk jiwa raga panjenengan, bukan untuk raganya panjenengan tapi tidak buat jiwa panjenengan, atau buat jiwa panjenengan tapi tidak buat hidup panjenengan. Tidak seperti itulah, panjenengan dalam keadaan utuh kok. Jelilah dalam berkata. Dan kita belajar di sini kan hanya tentang wahyu pancagaib, bukan selain tentang wahyu pancagaib kan. Jadi jangan coba-coba mereteli wahyu pancagaib gitu. Dari tadi udah dibahas, dari tadi udah sedang dibahas tentang kemanunggalannya kan. Kenapa dipisah-pisah, dipilah-pilah? Gitu. Kan tidak ada sesuatu pun selain itu kan Tuhan. Kalau seandainya jalan ada yang menjalani kita dengan fisik, sikap kita itu harus gimana? Bagaimana? Kan tidak ada suatu apapun bukan Tuhan. Kalau seandainya di suatu tempat lah ada yang jahitin kita dengan adu fisik. Sikap kita harus gimana? Di suatu saat ada yang menjahati kita dengan fisik. Nah, berarti panjenengan lupa diri. Paham nggak? Iya. Berarti panjenengan lupa diri. Berarti nggak mungkin terjadi kalau kita yang nggak lupa makhluk. Ya nggak mungkin lah. Mana ada Tuhan mau misiki dirinya sendiri? Itu terjadi kan hanya untuk orang awam. Lah untuk orang yang sadar Tuhan, bagaimana mungkin? Orang yang sadar Tuhan itu ada di samping panjenengan. Masa panjenengan tidak pernah ngelirik tulisan itu? Orang yang sadar Tuhan pasti. Nah kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin ada orang mau menjahati fisik kita? Bisanya ada orang yang menjahati fisik kita dikarenakan kita tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri. Sehingganya Tuhannya tidak bisa menjaga diri. Karena Tuhan nggak bisa menjaga diri ya. Suatu ketika rumah saya dirampok. Lah wong suatu ketika yang panjenengan katakan itulah bentuk lupa dirimu nanti. Tadi itu sudah bukan milik kita. Nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maka nikmati rasanya saat ini dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo.
Usah kau risaukan tadi, usah kau khawatirkan nanti. Lawang tadi itu sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Ini loh kesadaran. Itu loh kesadaran. Ya. Gimana Mas, mantuk-mantuk baik, Rika. Mengkhawatirkan nanti udah menghina Tuhan tuh. Menyesali tadi itu sudah menghina Tuhan. Mengkhawatirkan nanti itu sudah menghina Tuhan. Itu bagi saya loh. Bagi keimanan saya seperti itu. Satu misal saya besok takut tidak makan, berarti saya sudah sangat menghina Tuhan. Itu loh iman saya. Jangankan yang lain, besok saya takut tidak bisa ngerokok, itu loh saya sudah menghina Tuhan. Lah, iman yang diinginkan oleh Tuhan adalah keimanan yang seperti itu dari panjenengan. Ada pertanyaan lagi? Apa itu? Tadi kan dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada kecuali Tuhan itu sendiri. Ya. Bahkan ketika kita dihina, difitnah dan bla 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 lainnya, itu kan tetap kita memandang bahwa dia adalah Romo itu sendiri. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang dijadikan alat oleh Romo itu sendiri, apakah dia juga terkena karma, kena sebab hukum sebab akibat? Itu sudah pasti. Sudah pasti. Tapi kan bukankah yang membuat sebab itu adalah Tuhan itu sendiri, Pak? Itu juga pasti. Itu juga pasti. Saya kasih penggambaran. Sinetron Ratapan Anak Tiri. Yang menjadikan anak tiri itu siapa? Sutradaranya. Betul. Yang menjadikan ibu tiri juga siapa? Sutradaranya kan. Yang memberi peran ibu tiri, anak tiri kan sutradaranya. Yang menonton sinetron itu, yang menjadikan orang-orang nonton sinetron itu siapa? Sutradaranya juga. Karena bisa menarik kan. Lalu terus gimana? Kalau sudah tahu seperti itu terus gimana? Ya, berarti yang menerima layak. Sinetron Ratapan Anak Tiri mendapat piagam dunia layak. Nah gitu. Makanya jadi film paling ngetren, paling mahal. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ayo. Paham belum? Lawang diberi penggambaran sinetron, film sinetron Ratapan Anak Tiri. Berarti saudara juga menikmati berhasilnya. Kalau filmnya bagus berarti saudara juga menikmati bagusnya. Bukan cuma itulah hiburan terindah di dunia perfilman kan. Di dunia perfilman Ratapan Anak Tiri menjadi salah satu sinetron terlaris, banyak peminatnya, yang suka nonton. Nah, masih belum klik. Dunia ini panggung sandiwara, sandiwara terbaik Ratapan Anak Tiri. Nah, kalau dunia ini panggung sandiwara, ngapain panjenengan kok serius amat? Jawabannya mungkin Ngapain serius amat? Lawang itu hanya permainannya Tuhan saja. Lele primen. Sudah panggung sandiwara, kehidupan di dunia bisa diibaratkan
seseorang dalam perjalanan yang mampir minum. Sudah sandiwara sekejap pula. Ini bagaimana? Mau serius? Mau serius dibenci. Pasti dibenci kalau serius. Coba saja kalau yang berperan jadi ibu tiri itu beneran seperti itu. Oh, dikerutuki uang. Dikerutuki uang. Wah, wedok apa perempuan mayu. Untungnya kan itu hanya berperan di dalam sebuah sinetron saja. Aslinya kan tidak begitu orangnya. Ayo udah klik belum? Udah klik belum? Pasti belum klik. Pasti belum klik. Apapun yang panjenengan khawatirkan, apapun yang panjenengan takutkan, itu tidak akan panjenengan alami selama panjenengan menjadi putra kekudangane Rama. Kalau sampai panjenengan mengalami, berarti panjenengan putus kesadarannya. Makanya Rama mengingatkan tetangga sampean, mitnah sampean. Itu maksudnya Rama gitu. Kamu tidak sadar ya kalau kesadarannya putus. Nih. Nah, karena hanya mampir minum. Seberapa sih lamanya orang mampir minum? Ya kan? Seberapa sih lamanya orang mampir minum? Ketika kesadarannya kembali nyambung, yang mitnah itu tadi berhenti. Itu hanya sekejap saja. Untuk mengingatkan kalau kesadaran kita putus. Artinya kita dalam keadaan bercerai dengan Tuhan. Bertanya Pak Met. Apa? Berarti anak tangga itu diberikan Romo dengan orang yang berkesadaran putus atau bagaimana? Kalau anak tangga. Jauh lagi dengan anak tangga. Ini kita sedang berbicara ini. Ini lain lagi anak tangga itu. Mana mungkin orang berkesadaran putus kok diberi anak tangga, itu tidak mungkin. Apa kesadaran putus dikasih anak tangga, enak men. Enak men. Berarti kalau begitu saking sayangnya Romo pada kita ya. Iya, karena tidak mau berpisah. Setelah manunggal tidak mau berpisah lagi. Makanya ketika kesadaran kita putus, pasti kita akan mengalami seperti orang awam. Itu Romo mengingatkan supaya kita nunggal lagi. Supaya kita manunggal lagi. Nah, kalau tidak seperti itu, yang kita malah terbawa. Kalau tidak seperti itu terbawa. Dikiranya kan, ini kesadaran. Dikiranya kan, kesannya tambah jauh-jauh, susah. Sedikit saja kita teledor, langsung ditegur. Tidak pakai lama-lama. Bentuk tegurannya kita mengalami seperti orang awam. Bentuk tegurannya kita akan mengalami seperti orang awam. Ya difitnah, dihina, maksudnya dibully, dibenci, dijahati. Itu menandakan kalau kita putus kesadarannya atau luput, punya luput. Punya luput. Nah, harus cepat disambung lagi.
jangan diteruskan. Nggak usah mencari penyebabnya. Kenapa tetanggaku memfitnah saya? Nggak usah nyari-nyari itunya. Langsung lakukan patrap sama di mijil sampurno supaya nyambung lagi kesadarannya. Nah, kalau kesadarannya kontinu, kalau kesadarannya universal, bahasa saya simple. Ya. Kalau kesadarannya kontinu, kalau kesadarannya universal, satu, penjara ndak ada. Berarti kan bentuk kejahatan model apapun nggak ada tuh. Bagi saya, satu misal kesadaran saya kontinu, kesadaran saya universal. Untuk saya penjara itu nggak ada. Berarti apapun bentuk kejahatan model apapun itu kan nggak ada buat saya. Rumah sakit nggak ada. Bagi saya berarti seluruh penyakit model apapun, macam apapun, jenis apapun kan nggak ada. Buat saya yang kesadarannya kontinu, yang kesadarannya universal. Penderitaan nggak ada. Bagi saya yang kesadarannya kontinu dan universal. Penderitaan nggak ada. Artinya nggak punya uang, nggak punya beras, nggak punya rokok, itu kan nggak ada. Itu kan penderitaan sih itu, ya nggak? Itu kan penderitaan. Nah, penderitaan ini kalau dikupas kan banyak. Termasuk nggak bisa ngerokok itu juga penderitaan loh. Panjenengan perokok kalau nggak bisa ngerokok apa nggak menderita? Wah iya, gitu. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau sampai mengalami menderita, artinya nggak bisa ngerokok katakanlah. Nah, berarti kesadaran kita putus di sini. Putus. Karena kesadarannya putus, maka Romo rokoknya nggak punya. Dek kan langsung ke Romo kan. Romo, setidak-tidaknya katanya Pak Web kok, tapi saya kok ngalami nggak punya rokok. Setidak-tidaknya kan ingat apa yang saya informasikan. Lah dengan begitu, katanya Pak Web, nggak usah nyari-nyari penyebabnya. Langsung lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Karena saya dalam keadaan luput. Itu dibuat minimal. Maksimalnya yuk ingat sendiri, ndak ingat saya. Iya kan? Masa ingat saya dulu? Nah, gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu. Selama panjenengan menjadi putra kekudangannya Romo, berarti putra kekudangannya Romo itu kan tidak pernah lupa diri, selalu ingat Wahyu Pancakep dan Wahyu Pancalaku itu apa dan nah itu kan putra kekudangannya Romo. Jadi nggak akan mengalami semua itu. Jadi jangan takut, jangan risau. Jangan takut, jangan risau, nggak akan mengalami. Kalau sampai mengalami berarti disitulah kesadaran kita putus. Cepat perbaiki supaya nggak mengalami. Lah terus bagaimana dengan orang yang memfitnah kita, Pak Web? Dia akan tercerahkan kalau kitanya tercerahkan. Gitu. Dan untuk itu nggak usahlah kita ikut campur, mau tahu kamu tercerahkan bagian apa sih? Ya kita saksikan aja, kita saksikan aja. Bisa jadi yang tadinya suka mitnah jadinya dulur, kan bisa jadi gitu. Lama-lama ikut laku, kan bisa. Namun yang pasti dan jelas, ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kita pasti ngerti, kita pasti paham, kita pasti tahu. Itu yang pasti dan jelas.
Jadi jangan bertanya bagaimana kalau bukan sesuatu yang sedang dialami. Bagaimana kalau suatu hari ini belum, dari kan susah Mbak. Sementara yang pasti ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, maka pada saat itu juga kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui. Artinya kalau kelakuan itu belum kita lakukan, jangan dibahas lah. Jangan dibahas. Kenapa kok kenapa kok dilarang dibahas, Pak Web? Kenapa Pak Web berkata enggak usah dibahas? Karena tadi itu sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Ya di sini di luar ilmu pengetahuan kita. Di sini kita sebenarnya sudah ikut campur urusan Tuhan itu. Ya. Merisaukan tadi, mengkhawatirkan nanti itu adalah salah satu bentuk ikut campur urusan Tuhan. Agar supaya laku kita bisa merdeka, jangan risaukan tadi, jangan khawatirkan nanti. Dengan begitu kita bisa merdeka di dalam laku. Tidak beban. Luar biasa itu. Bagaimana tidak saya katakan luar biasa. Apapun pada akhirnya kita akan mengerti, akan memahami, dan akan mengetahui. Jika berhasil loh ya, jika berhasil. Berhasil apa? Berhasil diam ketika samadhi, berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Berhasil di situ maksudnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak memahami dan mengetahui, dia akan memberi mengerti, memberi pemahaman dan memberi pengetahuan. Sebenarnya itu sudah menjawab tentang tadi dan nanti, itu sudah terjawab di situ. Dan motivasi dari saya diam ketika bersamadhi. Ini kalau dikupas luas, Mas. Dikupas luas. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini juga kalau dikupas luas banget, Mas. Nggak ada yang tidak tersangkut di situ. Nggak ada yang nggak tersangkut di situ. Makanya kenapa tiap kali saya bertanya, apakah masih ada yang mengalami kesulitan? Panjenengan diam. Panjenengan yang diam tidak ngerti. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kesadaran panjenengan sudah menangkap, sudah merekam motivasi dari saya. Sehingganya di luar kesadaran panjenengan sudah berkata, apa yang harus saya tanyakan? Lawang kalau ada yang saya tidak ngerti, dia akan memberi mengerti. Kalau ada yang tidak saya pahami, dia akan memberi pemahaman. Kalau ada yang tidak saya ketahui, dia akan memberi pengetahuan. Terus apa yang harus saya tanyakan Pak Web? Mungkin kesadaran panjenengan tidak bisa bunyi. Diam ketika samadhi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini luas, Mas. Tidak ada yang tidak tersangkut di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, mau nanya apa? Mau menanya sesuatu yang belum terjadi, sama halnya kita mengkhawatirkan nanti. Mau mengungkap pengalaman, sama halnya kita merisaukan tadi. Ya enggak? Unik kan? Unik laku spiritual hakikat hidup itu unik banget. Unik. Dan enggak ada habisnya.
Setiap detiknya dia itu update terus, update, berkembang terus. Asik sekali di situ. Semakin banyak rasanya kelakuan yang berhasil panjenengan nikmati, semakin panjenengan tercerahkan di situ. Bahkan bisa melampaui saya. Ya. Bahkan bisa jadi melampaui saya. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau lakunya panjenengan hebat, nah, iya. Bisa melebihi saya, bisa melampaui saya. Nah, kalau sudah seperti itu jangan lupa rokok ya. Humor. Nah iya, masa tegang terus ya kan ya, sekali-kali lah. Ya. Kan panggung sandiwara, ngapain harus serius? Berarti nanti pas lahir dan baku Kerawang. Iya, kalau belum jadi wong edan baku, belum sukses panjenengan lakunya. Belum sukses. Harus jadi wong edan baku. Sesungguhnya wong edan baku itu bukan julukan pribadi saya. Artinya itu julukan spiritual universal. Semua itu harus mencapai, harus menjadi manusia merdeka bersama Tuhan. Nah, manusia merdeka bersama Tuhan, masa saya tok? Artinya semua putra kekudangannya Romo harus jadi wong edan baku. Manusia merdeka bersama Tuhan. Mas bro, dari mana senyumnya? Kerawang, oh Kerawang. Kadangan kita malam ini cukup nggih? Kita sambung kali lain. Nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Selama di sini tidak pernah bercermin kan? Nggak ada.